Baik, kali ini kita akan membuat sebuah model yang tidak terhubung dengan database. Di sini saya sudah punya aplikasi namanya web model, controller, model, dan view. Pertama kita buat dulu modelnya. Saya akan membuat model mahasiswa. Nah, dia akan mencerminkan data seorang mahasiswa. Saya buat mahasiswa. Di sini kelasnya ini. Nah, kemudian di dalam seorang mahasiswa dia akan memiliki atribut, misalnya nama, kemudian name, kemudian dia juga punya alamat. Nah, model ini nantinya dia akan mencerminkan model data seorang mahasiswa. Ada namanya, ada name-nya, ada alamatnya. Di sini kalau perlu kita bisa tambahkan tanggal lahir ya. Nah, seperti ini. Kita tentukan tipenya. Di sini misalnya. Nah, ya. Jadi saya sudah punya data seorang mahasiswa, ada nama, name, alamat, dan tanggal lahir. Nah, kemudian setelah kita buat model, kita akan membuat suatu controller yang nantinya dia akan memanggil sebuah form, di mana form itu nanti akan diisi data dan ditampilkan di tempat yang lain. Oke, saya buat dulu kontrolnya di sini, misalnya public static void new mahasiswa, misalnya ya. Nah, action new mahasiswa ini dia akan menampilkan satu halaman untuk melakukan pengisian mahasiswa baru. Saya buat di sini render. Artinya dia akan menampilkan halaman dengan nama new mahasiswa. Saya save dulu. Kemudian saya buat action lagi, yaitu public static void set, jangan set ya, kita buat baru. Kita punya action namanya buat baru ya. Buat baru dia adalah suatu action dalam controller yang menerima suatu masukan, yaitu objek dari kelas mahasiswa. Saya kasih nama saja, misalnya mahasiswa spasi obj MHS. Jadi obj MHS ini adalah objek dari kelas mahasiswa. Fungsi dari action buat baru ini, nanti dia akan menerima masukan suatu objek dari kelas mahasiswa, namanya adalah objek mahasiswa. Kemudian di dalamnya dia akan mengeset atribut yang ada di dalam objek mahasiswa, nah, dengan menambahkan bagian namanya seperti ini ya. Seperti ini, saya tambah ganteng sekali. Jadi objek mahasiswa yang masuk dari suatu form nanti akan masuk ke dalam buat baru, kemudian bagian namanya akan ditambah ganteng sekali. Kemudian saya render, saya masukkan lagi obj MHS. Sekarang saya sudah punya dua buah action. Yang pertama adalah action dengan nama new mahasiswa, dan yang kedua adalah action dengan nama buat baru. Dua-duanya ada di control application. Berarti di dalam view saya bisa membuat dua buah halaman. Yang pertama adalah halaman new mahasiswa. Saya buat di sini new mahasiswa .html tentunya. Nah, di dalam new mahasiswa saya bisa buat seperti ini, masukkan info mahasiswa, PR artinya pindah baris. Pindah baris pertama, nama, kita buat form dulu, form untuk mengirimkan data. Form name-nya disesuaikan dengan parameter yang akan
kita kirimkan. Kita akan mengirimkannya ke controller application dengan action buat baru. Kita kirim dengan parameter namanya adalah objmhs. Maka di sini saya kasih namanya adalah objmhs. Action isinya adalah ke app, di sini namanya adalah application dot nama aksinya adalah buat baru. Nah, ini artinya apa? Artinya kita akan mengirim antara form ini sampai dengan form ini. Nah, isinya akan kita kirimkan jadi satu gelondongan, yaitu namanya adalah objmhs. Dia akan terkirim ke controller application. Bagian actionnya adalah buat baru. Dari gelondongan itu kita akan terjemahkan satu persatu. Misalnya nama adalah suatu input, tipenya adalah teks, dengan namanya adalah objmhs titik nama. Nah, dari mana saya dapatkan titik nama ini? Ini berasal dari modelnya. Jadi karena objmhs ini nanti akan dikirimkan sebagai objek dari kelas mahasiswa di sini, mahasiswa, maka atributnya juga kita ikuti atribut dalam model mahasiswanya. Ada nama. Nah, kemudian saya buat lagi di sini bawahnya ada atribut misalnya name. Berarti di sini juga titik name. Kemudian ada juga tadi bila mahasiswa ada alamat. Berarti di sini saya bisa buat juga titik. Oke, saya masukkan 3 parameter. Saya mengeset 3 atribut di dalam objmhs yang merupakan objek dari kelas mahasiswa, yaitu bagian nama, name, dan alamat. Nah, semua ini nanti akan dikirimkan ke application buat baru. Saya buat tombol pengirimannya. Ini adalah submit, mengirimkan, kirim. Saya sudah membuat satu form untuk mengirimkannya. Nanti halaman new mahasiswa ini akan mengirimkan ke application buat baru. Sekarang kita lihat application buat baru. Dia akan merender ke halaman namanya buat baru.html. Akan tetapi ketika merender dia juga mengirimkan objmhs. Jadi saya buat di sini, klik kanan, new file, namanya adalah buat baru.html. Oke, finish. Di dalamnya saya buat isi dari informasi adalah, saya keluarkan informasi dari ini objek yang terrender. Objek yang terrender adalah objmhs. Kita buat di sini berarti $, di sini objmhs titik nama. Oke, untuk namanya. Kemudian saya bisa keluarkan juga name, dan saya juga bisa keluarkan alamat. Oke, saya save. Oke, sekarang kita akan coba aplikasinya. Baik, sekarang kita coba, kita panggil application index, kemudian tadi panggilan yang pertama adalah mahasiswa, kita panggil. Dia akan menampilkan tampilan sebagai berikut. Saya masukkan nama, name-nya, kemudian alamatnya. Nah, ketika dia pencet tombol kirim, maka yang terjadi adalah dia akan mengirimkan data tersebut ke
application.buatbaru sebagai obj MHX dengan parameter yang kita sudah tentukan, ada obj titik nama, titik name, titik alamat. Itu semua menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam modelnya. Kemudian di dalam buat baru yang dilakukan adalah dia menerima objek tersebut. Kemudian objek tersebut bagian nama akan ditambahkan tulisan ganti sekali. Kemudian dia render lagi. Dia tampilkan lagi ke dalam halaman yang namanya buat baru lagi. Nah, di halaman buat baru yang dihasilkan, kita bisa panggilkan isi informasinya dengan titik nama, titik name, titik alamat. Oke, sekarang kita akan coba saya isi bangun ini, kemudian saya tekan tombol kirim. Nah, dia akan muncul isi dari informasi adalah bangun gandeng sekali, x dan kembaran. Nah, ini adalah hasil dari perubahan yang dilakukan di dalam controllernya. Oke.